itu tidak dapat memuat engkau, tidak dapat memuat Tuhan gitu. Jadi ada langit yang meliputi segala langit. Berarti langitnya ada berapa? Banyak. Lebih dari satu ya. Iya. Nah, di Islam kita memahami ada 7 langit. Oke. Di Yahudi juga mungkin memahami juga 7 langit. Tetapi ketika Tuhan yang maha besar ini, kita kan bilangnya kan Allahu Akbar. Kristen memahami, kalau ditanya Tuhan maha besar nggak? Lo akan bilang iya. Iya. Ya kan? Tetapi besarnya seperti apa kan lo juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu besarnya seperti apa. Tapi Tuhan yang maha besar ini, apakah dia tidak punya kuasa untuk berbicara dengan makhluknya manusia? Punya dong kuasa dong. Pasti. Apakah dia punya mulut? Apakah dia mengeluarkan suara? Itu kan gitu. Nggak tahu. Berarti apa? Bisa jadi dia punya mulut, tapi mulut yang tidak seperti kita manusia. Bisa jadi dia punya suara, tapi suaranya juga bukan seperti suara kita manusia, ya kan? Tapi yang jelas dia ada, dia maha besar, dan dia kuasa untuk berkomunikasi dengan ciptaannya. Dan dia juga punya pembantu, banyak pembantu malaikat. Ngapain juga dia susah-susah turun ke bumi segede gitu. Langit yang meliputi segala langit aja tidak bisa memuat dia. Lah ngapain dia harus turun ke bumi gitu? Iya. Ngapain dia tinggal nyuruh malaikat kan? Sekarang kenapa Kristen bisa berpikir bahwa Tuhan yang Maha Esa ini, Tuhan yang Maha Besar ini bisa jadi manusia, jadi Yesus. Nah, kalau yang aku pelajarin selama ini kan emang dipahaminnya tuh lebih ke dikasih pemahamannya yang karena Tuhan ini terlalu besar dan terlalu suci gitu loh. Yang kita manusia ini berdosa. Yang tidak bisa langsung ke Tuhan, langsung ke yang besarnya nih. Nah, diturunkanlah Yesus yang suci gitu, yang tunggu sebentar diutus. Ya. Diturunkanlah Yesus itu berarti Tuhan sendiri atau diutuslah Yesus. Berarti Tuhan itu sendiri mengutus dirinya sendiri atau gimana? Itu ya aku nggak tahu jelaskan. Ya aku cuma mikir, iya perempuan yang masih perawan bisa mengandung. Yang aku mikirin gimana lahirannya pada saat itu kan ya nggak ada sesar kan. Itu pasti sakit banget. Iya. Yang perjuangannya luar Pastilah. biasa pasti di situ. Di perawan ini sakit, paling ngelahirin masih perawan gitu kan. Iya itu dia. Terus kayak ya bayi itu emang katanya maksudnya yang benar-benar diurapi lah gitu, yang nggak kesentuh dosa gitu. Jadi kan nggak ada manusia berhubungan intim gitu. Gue mundur dikit ya, boleh ya gini. Mundur dikit gini. Setuju nggak Tuhan itu maha besar? Setuju. Setuju nggak Tuhan itu maha suci? Setuju. Setuju nggak Tuhan itu maha baik? Iya setuju. Tuhan itu maha benar. Tuhan itu maha pengampun. Betul. Setuju? Bener? Setuju maha pengampun? Iya. Kalau maha pengampun, ini misalnya nih gue Bapak Ria nih, gue orang tuanya nih misalnya. Ria salah, punya salah. Kalau gue manusia bukan maha pengampun, tapi gue mau mengampuni anak, lu salah, minta ampun sama gue kan, gue ampunin nggak? Gue ampunin. Tapi kalau di konsepnya Kristen, karena begitu besar kasih Allah ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Iya, betul. Yesusnya diutus nih, kemudian dia harus mati di atas kayu salib. Iya. Ya kan? Untuk apa? Untuk menebus dosa orang yang percaya kepada dia. Iya. Ya kan? Berarti kalau begitu contoh misalnya, gue punya toko permen misalnya. Oke. Ria datang ke toko gue nih, lu nyolong permen, lu makan, gue nggak tahu. Besok kalau datang, oh Dondi, saya kemarin nyolong permen, saya ngaku dosa, saya minta tolong diampunin gitu. Gue bilang begini, boleh lu gue ampunin, tapi lu bunuh dulu anak gue. Begitu nggak konsep Kristen? Ada Yesus yang harus matiin di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia yang sudah tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Tapi kalau kayak gitu lebih kan kalau Doni tadi gambarin itu lebih karena kesadaran manusianya yang dia itu punya dosa. Tapi kalau ini kan enggak. Ya udah sama aja. Sekarang gue balik deh. Gue tahu nih lu nyolong permen. Lu kemarin nyolong permen ya? Iya, lu ngaku dosa. Nah, untuk gue ampunin, lu harus bunuh anak gue dulu. Gitu. Enggak. Yesusnya harus mati nggak? Iya. Kalau nggak mati, ada nggak Kristen? Kepercayaan Kristen? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Iya kan gitu. Sekarang sebagai orang Kristen, Ria sebagai orang Kristen kan taunya bahwa dosa gue udah ditebus sama Yesus karena dia udah mati di atas kayu salib. Iya. Kan?
Kalau Ria dikasih kesempatan bisa ngeliat Yesus, orang yang berkuasa nih, lu bisa ngeliat, oh Yesus pas mau disalib nih, lu bakal nolongin Yesus supaya nggak disalib atau bakal nolongin tentara Romawi nyalib Yesus sebagai orang Kristen? Nah, kayak pada waktu itu kan orang-orang kan nggak tahu dia mau mati mau nebus dosa kita. Kalau mereka nggak tahu, berarti siapa yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib buat tembus dosa Ria? Berarti itu ajaran belakangan atau ajaran memang sudah ada ketika Yesus disalib? Sebelum Yesus disalib itu dia sempet kayak kasih clue gitu kalau akan ada. Nanti gue bisa bantah pakai buku ini. Itu bukan perkataan Yesus. Tapi oke, terus. Iya kayak kan sekarang di kantor lagi rutin nih baca Alkitab nih yang udah sampai Lukas 21. Nah kan kayak ceritanya sama tuh sebenarnya itu doang. Yang pasti ada tentang pokoknya pembukaan tentang penderitaan pertama gitu. Yang Yesus udah kasih clue-clue sebenarnya. Kayak gitu yang iya dia udah kasih tau lah ke si murid-muridnya ini. Kalau kita anggap benar itu perkataan Yesus, akar kontradiksi dengan kalimat-kalimat Yesus yang lain. Mau bukti nggak? Matius 18 ayat 3. Gila, aku udah lama gak buka gitu. Matius 18 ayat 3, oke. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oke. Kalau dianggap tadi Yesus kasih clue itu benar-benar perkataan Yesus, tabrakan nggak sama ini? Ini Yesus bilang apa? Kalau lu nggak tobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk kerajaan sorga. Apa Yesus bilang lu harus percaya gua mati di atas kayu salib? Baru lu masuk kerajaan sorga. Anak kecil itu kan deketin Yesus karena dia mau dengar pengajarannya kan. Oh iya. Artinya kalau anak kecil itu konotasinya apa sih kalau anak kecil? Haus pengetahuan lah, kepo. Bisa nggak gua artiin polos? Iya boleh. Nggak punya dosa? Iya boleh. Boleh. Boleh kan? Iya emang begitu. Tapi Paulus ngajarin setiap manusia yang lahir punya dosa waris. Iya kutuk. Karena dosa yang dari dilakukan oleh Adam dan Hawa kan. Ya kalau itu kejauhan kan, ini lebih kayak kutuk orang tua gitu, lebih kayak gitu kalau di Kristen tuh konsepnya. Di Paulus bilang dosa yang dilakukan oleh satu orang itu, Adam dan Hawa itu maksudnya, satu orang ini maksudnya ya Hawa lah ya. Itu menjalar kepada setiap manusia. Oh, oke. Jauh banget ya, aku gak pernah denger itu justru, maksudnya gak pernah yang konsep itu gak ada. Nih, kita pakai ayat aja. Tapi iya nih kayak semua ini setiap pagi itu kita baca nih di kantor. Jangan baru aja ya, biar tahu nih apa namanya, ajaran siapa gitu. Roma 5 ayat 12. Tunggu, Roma tuh di mana? Roma di mana? Roma di Itali. Serius? Roma? Roma 5 12. Roma 5 12. Roma di mana? Oke. 12, oke. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Menjalar. Iya. Ini namanya original sin. Tapi maksudnya bukannya kayak ya ayat-ayat bawahnya kan bukannya menerangkan kayak setelah ada Musa datang malah mereka Iya. Ini tahirkan gitu. Iya, ya kalau dengan segala macam kisahnya bangsa Israel, ibaratnya gara-gara dosanya Adam dan Hawa ini, maka setiap manusia sudah berdosa. Jadi sudah tidak bisa bersatu dengan Tuhan lagi. Untuk bisa bersatu diperlukanlah Yesus. Iya kan? Benar-benar. Benar kan? Makanya gambar cross tuh dulu di filosofiin seperti itu. Ya, gitu. dulu gue di SMA diajarinnya begini. Ini ada manusia di pinggir jurang. Iya. Ini ada jurang, ini Tuhan. Karena sudah ada jurang, makanya manusia tidak bisa kembali kepada Tuhan, makanya harus ada jembatan Yesus. Oh, kalau ini sih lebih kayak ya karena garisnya begitu, ya ini kan menggambarkan hubungan kita sama sama manusia ya. Kalau yang ke atas ya karena ya ini biar ada
perantaranya naik ke atas itu. Oh ya, ya mungkin konsepnya mirip-mirip, tapi ibaratnya kalau tidak ada Yesus, manusia tidak bisa kembali bersatu dengan Tidak Tuhan. bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tapi Yesus bilangnya apa? Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk kerajaan sorga. Iya. Sama nggak konsepnya dengan Paulus? Enggak, beda. Sekarang, Tapi kenapa bisa itu beranggapan kayak dosanya Adam itu ke kita gitu? ya itu Paulus, bukan Yesus yang ngomong. Yesus nggak pernah ngajarin begitu. Di Yahudi ya atau Israel, dibuka Yesaya. Yesaya pasal 1. Oh, Yesaya di mana ya? Iya, saya di mana? Nathan, Yesaya pasal 1. sabar ya. Ya saya itu perjanjian lama ya. Ya. Sabar. Ya ampun, aku nyari lama banget. Oh ini dia. Yes, depannya Yes gitu. Ya saya. Pasal 1 Oke. ayat 16. Oke. Yang merah tuh, bacain tuh. Ini judulnya dulu nih. Judulnya apa? Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Baru baca yang merah nih, biar nggak kelamaan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Iya. Jadi kalau basuhlah itu apa sih? Kalau di Islam itu ada wudhu. Musa juga mau masuk kemah perjanjian juga wudhu. Jauhkanlah perbuatan jahatmu. Kan suruh bertobat berarti kan? Berhentilah berbuat jahat, kendalikan orang kejam, belajarlah berbuat baik, bela anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Itu semua mirip dengan Islam. Kita untuk masuk ke surga itu kita hanya perlu bertobat, berhenti berbuat jahat yang sudah pernah kita lakukan, menyesalinya dan tidak berbuat lagi gitu. Insya Allah, kita bilangin insya Allah masuk surga gitu kan. Itu juga sama. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, ataupun merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Artinya kalau begitu harus ada yang mati di atas kayu salib nggak untuk menebus dosa kita? Kita cuma perlu bertobat. Kan di situ gitu pesannya. Ingat nggak kisahnya Nabi Yunus? Iya. Disuruh ke Niniwe kan? Iya. Bangsa Niniwe diampunin nggak dosanya? Setelah datang Nabi Yunus diperingati. Bertobat mereka, diselamatkan. Iya, karena mereka menyembah Allah. Perlu nggak ada yang harus mati di atas kayu salib buat bangsa Niniwe? Kan nggak, waktu itu nggak ya. Memang Yesus belum lahir gitu. Tetapi kenapa tiba-tiba setelah di perjanjian baru ada sudah 4 gospel juga, baru ada ajaran. Kalau lu nggak percaya Yesus yang udah mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa lu nggak akan selamat. Nah itu kayak jomplang banget sih. Nah, satu ya, kedua buka Yeskiel 18:20. Tunggu ya. Atau nggak ulangan, boleh ulangan. Dia lebih hafal ulangan deh daripada Yeskiel. Ini paling depan soalnya. Ulangan 24 ya kalau salah ya. Gila kok sampai hafal. 16. Oke. Nah itu yang merah kali itu. Iya. Apa Iya. katanya? Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Gimana? Coba. Berarti kan tidak ada orang yang perlu menebus dosa orang lain. Iya. Ya kita adu aja ayatnya. Kita adu aja antara perjanjian lama, antara ajaran Yesus, sama antara ajaran Paulus. Apakah ajaran Yesus sama dengan perjanjian lama atau tidak?
apakah ajaran Yesus sama dengan ajaran Paulus atau tidak? Kan gitu harusnya. Nah, tapi kan kayak orang-orang Kristen ini mempercayai kayak, iya ini zaman Taurat masih banyak orang berbuat dosa nih. Oke. Yang akhirnya diperbaharui di perjanjian baru yang datang penyelamat gitu. Oke, sekarang buka bilangan 23:19. Bilangan 23 19. Iya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi, hah? Berarti Yesus tidak menepati kata-kata dia, atau Tuhan yang Enggak, di situ tulisannya apa? Tuhan bukan Allah bukanlah manusia. manusia. Sebenarnya Tuhan yang pas ya. Allah tuh terjemahannya salah. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Iya. Oke? Kayak iya kemarin aku nyari di Google. Aku kan karena nonton yang podcast Koko tuh awalnya kayak masa sih gitu. Kayak aku selama ini kan kayak nyari tahu, cuma kan anak-anak pada begajulan ya. Yang aku kayak apaan sih lu gitu. Yang emang dulu juga aku muslim, cuman kayak keluarga aku pun kayak ya masih setengah lah, nggak sampai sedalam kayak begini kan. Terus jadi aku kayak pas ngeliat podcast aku pengen coba dijelasin sama dia yang kayaknya bagus, harusnya bisa enjoy ngejelasinnya juga santai. Ya sudah, karena kan kita santai ya. Orang Yahudi atau orang Israel nggak ada yang percaya Tuhan itu bisa jadi manusia karena ada ayat ini. Tapi kok kayak bisa dibantah yang apa namanya ya, kita kan sekarang lebih berpedoman ke perjanjian baru yang emang ayat andalan mereka kan tidak ada satu orang pun bisa melalui Allah Bapa. Akulah jalan kebenaran dan hidup gitu. Nanti ya, itu nanti ya. Ini dulu basic itu di sini. Kalau di perjanjian lama mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia dan Tuhan bukan anak manusia, nanti kalau mau dibantah oleh perjanjian baru, gue punya jawabannya, gue punya alasannya. Nanti. Tapi pertama-tama kita harus setuju dulu bahwa di perjanjian lama basicnya Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Oke? Ada lagi nanti di Keluaran 33:20. Kalian. Keluaran 33. 33:20. Oke. Ayat 20 kok. Iya. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang. Aku dapat hidup. Terus ada lagi 1 Raja-Raja 8:27. 1 Raja-Raja 8. Ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jelas nggak kira-kira? Oke. Jelas nggak kira-kira? Terlalu besar maksudnya. Mungkin nggak Tuhan diam di bumi gitu? Yang ada bumi dihancurin. Nah, berarti kalau Tuhan sampai diam di bumi berarti buminya hancur gitu. Karena Allahnya terlalu besar gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya ini kok, kalau akhirnya yang apa namanya misalnya sampai aku ya gue mesti menetapkan hati nih misalnya kayak begini, pasti bantahan mereka kayak ya orang-orang itu tuh cuma ngambil potongan-potongan ayat gitu. Justru yang terjadi adalah mereka itu malah mengambil ayat-ayatnya siapa? Yahudi di luar konteks. Nanti bisa saya buktiin nanti. Bentar. Jadi artinya basicnya sendiri mereka itu sudah apa namanya? Sudah tahu bahwa Tuhan itu pasti bukan manusia. Nggak mungkin Tuhan jadi manusia, nggak mungkin gitu. Terus kenapa dibikin gitu?
Hah? Dibikin konsep seperti itu. Dari orang-orang Romawi dan Yunani. Dari orang-orang sebelumnya. Nanti itu sih nanti lah. Ya udah. Tapi kita mau bandingin dulu antara perjanjian lama dan perjanjian baru gitu. Oke. Sebentar ya. Kok aku minum ya? Minum loh. Rokoknya aman. Oke. Kalau ini apa rokok dari profesor ya? Nggak tahu profesor siapa? Pokoknya ini bukan rokok yang kayak lain. Rokok herbal. Iya. Jadi ini nggak ada Prokopasep kalau pakai kena asap ini. Malah waktu zaman COVID ini aman. Oke. Atur. Tadi udah ya. Sudah. Maliaki 3 ayat 6. Maleaki Martin. Gimana malah ya? Sebelum Matius. Oke. Maliaki 3 ayat 6. 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tidak apa? Tidak berubah. Tidak berubah. Gimana? Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Kalau tiba-tiba Tuhan jadi Yesus, berarti Tuhannya pelin-pelan atau gimana? Kan dia mengutus, bukan dia menjelma jadi Yesus itu. Mengutus, berarti ada berapa Tuhannya? Ada. Lu mau pakai sebutan mengutus, kita akan nanya ada berapa Tuhannya? Apakah mengutus diri sendiri? Iya. Kalau mengutus diri sendiri berarti menjelma. Gitu. Nah yang, ya kan emang dibilangnya kan gitu kan, dibilang ini emang Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, mengorbankan anaknya yang tunggal. Berarti ada berapa Tuhannya? Nih ya, secara ini kok aku kadang tuh suka mikir yang kok dia malah balik ke zaman yang Iya, makan. siapa? Ishak ya yang mau dikorbanin gitu. Ishak, Ya siapa? Ismail. Ismail. Kok malah balik ke zaman itu gitu? Maksudnya balik ke zaman Kan itu gimana? itu kan dia mau disembelih buat persembahan, korban persembahan kan Iya. sebenarnya. Nah kayak awalnya dulu aku mikir kayak gitu pas saat lagi ditanyain sama temanku kan, sampai akhirnya dia bilang, si temanku ini ngomong nggak gitu konsepnya gitu, lebih kayak kan dia suci ini nggak melalui hubungan dosa katanya. Yesusnya maksudnya. Si Maryamnya, nah ini anak kudus nih gitu. Terus? Jadi terus aku juga penasaran yang kenapa dia nggak diperlakukan seperti Nabi Muhammad aja gitu, yang membawa pengajaran, kenapa harus disembah sebagai Tuhan gitu. Oke, sebelum jauh ke situ ya, Yesus di Bible sendiri ngakunya Tuhan apa Nabi? Dia Menurut Ria. utusan sih, Ya, karena utusan. ada beberapa kata, pokoknya ada beberapa kata yang utusan tuh yang aku baca di 4 gospel itu. Ya, Yesus ngaku utusan. Utusan itu apa? Kalau utusan tadi kita berputar-putar tadi. Jadi kalau dibilang Yesus diutus Bapa, kita akan nanya ada berapa Tuhan? Nanti orang kesana akan bilang enggak, itu Tuhan sendiri yang turun. Berarti menjelma dong. Jadi mau menjelma perlu diutus nih, gitu. Jadi kalau kata utusan memang itu nanti debatable, tapi itu nanti. Tapi sekarang Yesus sendiri itu ngaku nabi atau ngaku Tuhan? Padahal utusan itu juga bisa disebut sebagai nabi. Iya. Ya, kalau mau pakai kata utusan itu nanti bisa debatable kemana-mana. Tapi kalau kita stick ke kata nabinya aja deh. Kalau nabi mungkin Tuhan nggak gitu? Nggak. Sekarang Yesus ngakunya nabi apa Tuhan? Nabi. Tahunya dari mana? Karena ada beberapa kata-kata dia di situ. Iya, Matius 13:57 coba buka. Matius 13 ayat Ini jelas gitu. 27. Oke. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata,
Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Terus Matius 13:57, bener. Oh 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah iya ini yang aku juga jadi pertanyaan gitu ya. Nah itu Yesus ngakunya nabi. Kenapa dituhanin gitu? Itu akan tahu. Kan tadi udah gua tanya, bisa nggak nabi jadi Tuhan atau Tuhan jadi nabi? Enggak. Kalau Kristen bilang bisa. Lu mau nabi kayak mau Tuhan kayak mau guru kayak tetap aja bisa Tuhan gitu. Jadi Yesus tuh borongan gitu. Guru iya, nabi juga, junjungan juga, Tuhan juga gitu. Gembala. Gembala juga, semuanya diborong gitu. Oke. Kalau di Kristen. Dia aku kasih ayat domba yang hilang. Oh, dianggap domba. Domba yang bentar. Ya, itu baru basic semuanya loh. Basic semuanya. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Di Islam, di Quran kan kita mungkin dulu juga sering baca kali. Coba Qul huwallahu ahad, Ya. Allahu somad. Terus apa? Lam yalid walam yulad. Apa lam yalid walam yulad? Tidak diperanakan, tidak memperanakan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, kan sama berarti sama Tuhan bukan manusia kan? Sama Tuhan bukan anak manusia kan? Iya. Kok tiba-tiba bisa jadi manusia Yesus gitu? Ajaran siapa? Itu yang berbeda. Nah, nanti bagaimana ceritanya bisa jadi begitu? Nah, itu nanti ada buku-buku yang lain. Tapi sudah paham kan dari situ ya? Paham. Kayak aku bilang sama dia kayak, ya dia nanya, lu dulu pas muslim, lu baca Quran gak sampai kelar? Enggak. Tarik nafas. Ya nggak apa-apa. Sekarang gini aja. Sekarang sebagai orang Kristen, tadi kan saya tanya, kalau bisa ngeliat Yesus, lu mau nolong Yesus supaya nggak disalib atau mau nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Kalau logikanya sih aku biarinin aja dia mati. Mati. Karena dia mau nembus dosa aku. Tapi Iya, tega bener lu ya. Berarti lu nggak cinta Yesus ya? Iya, lu cinta Yesus nggak sih? dia masuk surga. Berarti lu egois dong. Egois dong berarti. Nah sekarang gua tanya lagi. Karena lu jawab biarin aja supaya dia mati nebus dosanya Ria. Gua nanya lanjut. Kalau gitu yang nyalip Yesus siapa? Lupa. Yang nyalip Yesus siapa? Oh tentara Romawi. Tentara Romawi. Disuruh siapa?